warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada hari ini Bapak mengajarkan materi selanjutnya. Terlebih dahulu Bapak bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah berdoa? Belum. Baik. Kepada ketua kelas, pimpin doa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama abjad A. Angga hadir, Beni hadir, Chelsea hadir, Dedi hadir, Epri hadir, Gary hadir. Alhamdulillah gak hadir semua. Baik anak-anak, sebelumnya itu Bapak ingin bertanya kepada kalian, materi apa yang Bapak ajarkan sebelum memasuki bab 3 ini? Ya, betul sekali. Materi Bapak sebelumnya itu ada penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap negara Indonesia kita ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bab 3 yang mana pada materi ini Bapak akan menjelaskan, yaitu pergerakan nasional Indonesia. Perlu kita ketahui anak-anak bahwa ada faktor internal dan eksternal di dalam pergerakan nasional Indonesia. Bapak akan menjelaskan yaitu faktor pertama, yaitu kemajuan bidang transportasi komunikasi. Artinya bangsa Indonesia sudah mengalami kemajuan, di mana bangsa Indonesia sudah mengetahui dampak-dampak yang terjadi di daerah-daerah lain melalui komunikasi yang dilakukan oleh orang pribumi terhadap pribumi lainnya. Yang kedua yaitu perasaan senasib sependeritaan. Artinya seluruh rakyat Indonesia ini anak-anak perlu kita ketahui bahwa mengalami penderitaan, yang mana penderitaan itu menyiksa rakyat pribumi dan juga menghancurkan ekonomi pribumi. Yang selanjutnya yaitu kemenangan kejayaan masa lalu. Perlu kita ketahui bahwa kejayaan pada masa lalu yaitu Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit. Perlu kita ketahui bahwa anak-anak, kerajaan tersebut dapat menguasai Asia. Artinya bahwa orang-orang Indonesia itu bisa mengalahkan atau menyingkirkan penjajah-penjajah yang menjajah bangsa Indonesia ini. Yang selanjutnya itu faktor eksternal, adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia ini adalah kemenangan yang mana bangsa Asia itu bisa mengalahkan bangsa-bangsa Eropa. Dan juga bangsa Jepang ini termasuk bangsa Asia, yang mana bangsa Jepang ini menumbuhkan rasa semangat kepada orang-orang pribumi untuk mengusir penjajahan orang-orang Eropa. Yang kedua yaitu munculnya pergerakan nasional negara-negara Asia. Seperti kita ketahui bahwa negara-negara Asia yang memulai pergerakan yaitu bangsa India, Cina, yang mana tersebut membuat bangsa Indonesia juga ikut dalam memperjuangkan atau mempertahankan negara Indonesia ini. Yang ketiga yaitu pengaruh paham-paham baru nasionalis, sosialis, liberalisme dan demokrasi. Dan juga itu juga membuat rakyat pribumi Indonesia ini menumbuhkan rasa semangat untuk mengusir para penjajah di Indonesia, seperti penjajahan Portugis, penjajahan Inggris, Belanda, serta penjajahan orang-orang Eropa lainnya. Baik anak-anak, Bapak akan melanjutkan materi yang Bapak akan jelaskan. Selanjutnya yaitu materi masa awal pergerakan nasional. Ini adalah logo apa anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah logo organisasi Budi Utomo. Yang mana organisasi ini perlu kita ketahui bersama-sama anak-anak, adalah organisasi awal bermulanya perjuangan rakyat Indonesia. Yang mana rakyat Indonesia mengetahui tidak enaknya dijajah oleh orang-orang Eropa. Dan juga organisasi ini anak-anak adalah organisasi yang mana memiliki anggota-anggota yang memiliki pendidikan
yang sangat tinggi. Dan juga organisasi ini adalah organisasi yang dibuat oleh orang berpendidikan, yaitu Suetomo. Baik anak-anak, di penjelasan Bapak tadi ada yang ingin ditanyakan. Nah baik, saudara A, apa yang ingin Anda tanyakan kepada Bapak? Nah itu pertanyaan dari si A, mungkin kepada teman kalian A yang ada di belakang sana mungkin tidak kedengaran pertanyaan dari A. Pertanyaan Bapak ulangi lagi, yaitu siapakah pendiri dan tokoh-tokoh yang berjuang mendirikan organisasi Budi Utomo? Yang pertama yaitu Suetomo. Suetomo adalah orang yang berpendidikan, yang mana memiliki keluarga yang berwibawa dan juga dihormati. Dan juga Suetomo ini merupakan orang Indonesia yang mana belajar di Stopia atau sekolah dokter di Jawa. Dan juga Suetomo ini adalah orang yang sangat disegani oleh teman-temannya, baik itu kalangan Belanda dan kalangan pribumi. Dan juga baik, yang selanjutnya itu Wahidin Soedirohosodo, yang mana Wahidin Soedirohosodo ini merupakan pahlawan nasional anak-anak yang kita belum ketahui. Dan juga Soeradji, yang mana Soeradji ini menginspirasi Suetomo untuk memberikan nama organisasi Budi Utomo. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan secara mendalam dari organisasi Budi Utomo ini. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi awal bergeraknya rakyat pribumi yang merasa khawatir akan keadaan di suatu negara. Seperti kita ketahui bahwa penjajahan itu sangat kejam, ada kerja rodi, tanah paksa, dan lain-lainnya. Organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi terpelajar, artinya organisasi ini terdiri dari orang-orang terpelajar yang memiliki pendidikan, yang mana menyadari akan pentingnya untuk melakukan pergerakan yang secara bersama-sama untuk mengusir penjajahan Eropa. Organisasi Budi Utomo ini dipimpin oleh Suetomo, yang mana Suetomo ini memiliki kecerdasan dan kepintaran di dalam mempelajari sesuatu yang ia inginkan. Suetomo ini adalah merupakan anak orang yang disegani dan terhormat. Dan juga Suetomo ini orang yang sangat pintar, ia belajar di Stopia atau dokter Jawa. Dan juga Suetomo ini merupakan pendiri dari organisasi Budi Utomo, yang mana organisasi ini terinspirasi atas nama Soemadji dan juga Wahidin, yang kita ketahui bahwa Wahidin merupakan pahlawan nasional. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang SI. Apakah anak-anak tahu tentang SI atau logo SI ini? Baik, Bapak akan menjelaskan tentang SI. SI ini adalah organisasi yang mana organisasi perkumpulan pedagang-pedagang Islam, yang mana menyadari akan turunnya ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa pribumi. Baik anak-anak, Bapak akan melanjutkan penjelasan tentang organisasi SI. Terlebih dahulu Bapak ingin suasana kelas kita ini sangat tentram, nyaman, bersih, tidak ada bau-bau yang menyengat. Bapak ingin kepada anak-anak membuang sampah yang ada di laci dan juga membersihkan sampah di atas meja dan di bawah kursinya.
Kepada anak-anak, silakan membuang sampah terlebih dahulu. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang organisasi SI. Perlu kita ketahui, perlu anak ketahui bahwa organisasi SI ini adalah organisasi perdagangan Islam. Sebelumnya itu organisasi ini merupakan sebuah nama organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI, yang mana organisasi ini dipimpin dan dipelopori oleh Haji Saman Hudi yang merupakan pengusaha batik yang di Solo. Dan Saman Hudi ini merasa barang-barang dalam pembuatan bahan-bahan batik itu dibeli dari orang Cina. Orang Cina ini adalah orang kepercayaan dari bangsa Belanda. Perlu kita tahu bahwa bangsa Belanda itu dijajah oleh maksud Bapak itu bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa Indonesia. Dan juga barang-barang yang dibeli oleh pribumi kepada orang-orang Cina adalah barang-barang hasil dari kita atau dari orang-orang Indonesia sendiri yang dijual oleh orang Cina dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga Saman Hudi membuat organisasi yang merupakan Sarekat Dagang Islam, yang mana perkumpulan dari pedagang-pedagang Islam yang ingin merasakan harga dari kebutuhan pembuatan batik tersebut menurun sesuai dengan ekonomi pada saat itu. Dan juga Sarekat Dagang Islam ini merupakan organisasi yang mana terpopuler pada saat itu, dan juga banyak anggota-anggotanya yang ingin masuk dan berjuang bersama-sama untuk mengangkat atau menaikkan ekonomi, khususnya ekonomi dalam perdagangan, yaitu perdagangan di Solo. Baik anak-anak, masih bersemangat? Alhamdulillah masih bersemangat. Baik, Bapak akan menjelaskan logo selanjutnya, yaitu logo Muhammadiyah. Perlu anak-anak ketahui bahwa pendiri dari organisasi Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menginginkan pendidikan Indonesia itu berdasarkan syariat agama Islam. Baik anak-anak, itulah yang Bapak jelaskan dari 3 organisasi, yang mana organisasi merupakan tonggak awal pergerakan dari rakyat Indonesia atau rakyat pribumi ini. Baik, Bapak ingin kalian membagi kelompok dan berdiskusi sesuai dengan bangkunya di masing-masing. Kelompok 1 yaitu membahas tentang organisasi Budi Utomo. Kelompok 2 yaitu membahas tentang SI. Kelompok ketiga yaitu membahas tentang Muhammadiyah. Bapak ingin kalian membahasnya itu melalui forum. Forum ini adalah, maksud Bapak yaitu meja kalian disatukan sehingga kalian duduk bersama-sama seperti duduk berlingkar. Dan Bapak ingin kalian akan mendiskusikan. Baik anak-anak, Bapak ingin mengetahui kemampuan berpikir dari anak-anak dan juga keaktifan dan keterampilan dari peserta-peserta didik lainnya. Kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang Budi Utomo, yang mana presentasi ini yang Bapak inginkan adalah mempresentasikan dan berdiskusi di bangku itulah. Kepada si A, tolong kepada kawan-kawannya untuk aktif dalam berdiskusi. Dan untuk kelompok 2 dan 3, Bapak ingin kalian bertanya kepada kelompok 1 tentang materi organisasi Budi Utomo ini, sehingga kalian mengetahui tidak hanya materi kalian saja, tetapi juga mengetahui materi dari kawan-kawan kalian dari kelompok 1. Dan begitupun seterusnya. Nah, baik,
pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 1 sangat baik. Dan juga kemampuan dari anak-anak Bapak dari kelompok 1 itu sangat bagus. Pertanyaannya juga dan jawabannya. Baik anak-anak, mengingat jam sudah menunjukkan pukul 9, artinya jam pelajaran pada pendidikan sejarah ini sudah habis. Bapak ingin kalian mempelajari lagi tentang pergerakan nasional di Indonesia sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu kalian terhadap perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu. Dan juga Bapak ingin kalian itu bisa menjadi orang sejarah. Menjadi orang sejarah itu sangat menyenangkan anak-anak. Bisa mengetahui masa lalu dari orang-orang yang telah berjuang bagi kita, khususnya bagi orang-orang generasi seterusnya. Dan juga Bapak akhiri untuk pertemuan ini, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Dan juga Bapak mohon kepada kalian untuk menghapus papan tulis dan juga menutup buku pelajaran sejarah Indonesia ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.